Selain di kubu Anies yang mulai sodok-sodokan, rupanya kondisi di kubu Prabowo tak jauh beda. Bahkan gesekan di kubu Prabowo sudah berlangsung antar kandidat partai. Para kandidat cawapres juga makin banyak. Hal itu membuat kubu Prabowo bingung untuk menentukan pilihan. Makanya muncul wacana Prabowo dan Muhaimin akan menghadap Presiden Jokowi untuk meminta pertimbangan soal nama cawapres. Itu karena gesekan di kubu Prabowo sudah dalam level yang sulit didamaikan. Mungkin jika Jokowi yang memberikan masukan, itu akan didengar oleh masing-masing kubu, mengingat para kandidat itu juga menterinya Jokowi. Tapi kapasitas Jokowi tentu saja hanya bisa memberikan masukan. Keputusannya tentu ada di tangan masing-masing ketua umum partai. Langkah apapun yang akan mereka pilih tentu ada risikonya sendiri. Belum lama ini Ketua DPP PKB Indah Dita Sari menyindir PAN yang meminta bantuan Gerindra untuk menjembatani komunikasi dengan PKB soal Erick Thohir menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo di Pilpres 2024. Sebagai pendatang baru, PAN mestinya ikuti antrian di belakang. Dita mencontohkan seperti naik Transjakarta, penumpang yang datang belakangan duduknya di belakang, bukan di depan. Pernyataan Dita itu untuk menunjukkan posisi PAN yang mestinya tidak meminta posisi istimewa karena mereka merapat ke koalisi belakangan. PAN disarankan untuk membantu koalisi sebelum bicara soal posisi cawapres. Ia mengibaratkan PAN sebagai anak magang. PAN bisa membantu koalisi dengan gagasan visioner sambil membangun ikatan dengan terlebih dahulu dengan PKB dan Gerindra di koalisi mereka. Seperti halnya anak magang, PAN mestinya masuk orientasi dulu. Jangan mengalahkan karyawan tetap atau senior. Itu artinya PAN tidak boleh menyaingi posisi PKB yang lebih dulu merapat ke Prabowo. Kisruh antara PKB dan PAN itu awalnya dipicu oleh keinginan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto yang meminta Gerindra menjembatani komunikasi dengan PKB untuk menduetkan Erick Thohir dengan Prabowo Subianto. PAN mengaku belum ada komunikasi dengan PKB soal itu. Padahal sejak awal posisi cawapres Prabowo ada di tangan Cak Imin. Meskipun memang bisa ditafsirkan, capresnya bisa siapa saja, asal dapat restu dari Cak Imin. Jadi, siapapun yang ingin jadi cawapres Prabowo harus melalui izin Cak Imin dulu. Itu dalam kondisi jika cawapresnya bukan dari partai politik lain. Tapi kalau cawapresnya yang maju berasal dari partai lain, agak sulit bagi Cak Imin untuk mengambil peranan. Karena posisi mereka setara. Karena itulah PKB memainkan narasi anak magang agar PAN tidak memaksakan nama cawapresnya. Kalaupun nama Erick hendak dipaksakan masuk, mestinya harus lewat PKB dulu izinnya. Panasnya keributan di kubu Prabowo diperparah dengan sinyal merapatnya Golkar. Seperti diketahui, Golkar memang ingin memajukan Airlangga Hartarto dalam pemilu 2024. Jika beruntung, tentu Golkar ingin Airlangga maju sebagai capres. Tapi kalau peluangnya kecil, maka jadi cawapresnya pun tidak masalah. Dalam peta pertarungan, Airlangga memiliki kemungkinan untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Karena suara Golkar cukup besar. Dan sebagai cawapres, elektabilitas Airlangga bisa diabaikan. Posisi cawapres itu untuk menutupi kekurangan Prabowo. Saat ini Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Golkar, PAN, dan P3 memang sudah hampir pasti bubar. Pasalnya, P3 sudah merapat ke Ganjar, sementara PAN dan Golkar sedang memasang kuda-kuda untuk merapat ke Prabowo. Tentunya masing-masing partai yang berebut posisi jadi cawapresnya Prabowo itu berharap nama dari partai mereka yang dapat restu dari Jokowi. Tapi pada akhirnya hanya ada satu nama yang ditunjuk sebagai cawapres Prabowo.
Pihak yang tersingkir bisa mengambil salah satu sikap, menerima dan tetap berada dalam koalisi Prabowo, atau memilih merapat ke kubu lain dengan kesepakatan politik yang lebih menguntungkan. Saat ini, situasi di kubu Prabowo masih memanas. Caimin dan Erik lagi sibuk adu mekanik.